Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi tentang akuntansi pembiayaan murabah. Kali ini kita akan membahas soal latihan untuk kasus yang kedua. Tapi untuk soalnya tetap menggunakan soal yang sebelumnya, cuma kasusnya saja yang berbeda. Oke, kali ini kasusnya adalah Pak Noval melakukan pembelian barang seperti soal sebelumnya ya, dan melakukan pembayaran uang muka ke bank. Selanjutnya bank melakukan pembayaran uang muka lagi ke pemasok. Jadi di sini ada pembayaran uang muka yang bank terima dari nasabah. Di sini Pak Noval sebesar 25 juta seperti soal yang sebelumnya. Tapi kali ini bank tidak langsung membayar seluruh harga barang, tetapi bank melakukan pembayaran uang muka dulu kepada pemasok karena di sini permintaan barangnya inden ya, jadi harus melakukan pembayaran uang muka. Tapi setelah ada barang baru diserahkan barang. Nah, di sini akan kita catat saat bank menerima uang muka dari nasabah dan saat bank membayar uang muka kepada pemasok. Saat bank terima uang muka, kemarin sudah ya cara mencatatnya, berarti bank kalau menerima kas bank bertambah, atau kalau debit rekening berarti rekening nasabah yang berkurang. Kas bertambah di debit sebesar 25 juta, kemudian itu bank akui sebagai hutang uang muka di kredit. Nah, hutang uang muka bertambah, kas bank bertambah sebesar 25 juta. Nah, karena ini sudah ada di sebelumnya, maka saat ini kita langsung mencatat saat bank membayar uang muka kepada pemasok sebesar 20 juta. Nah, kalau bank yang bayar ke pemasok, berarti di sini pemasok yang punya kewajiban kepada bank. Maka di sini bank mengakui adanya piutang. Ya, kita lihat ya. Sini tanggal hanya ilustrasi saja ya. Berdasarkan pesanan pembelian barang dari bank dari Bapak Noval, ini pesanan sifatnya mengikat. Bank memberikan barang yang diminta ke Auto 2000 dengan bayar uang muka dulu sebesar 20 juta. Dan kekurangannya akan dibayar pada saat penyerahan barang. Kemudian disepakati antara bank dengan Auto 2000 pemasok kalau ada pembatalan akan dipotong biaya uang muka ini sebesar 50%. Artinya kalau bank batalkan berarti bank akan uang mukanya hanya dikembalikan 10 juta. Oke, saat bank bayar ke pemasok maka kas bank berkurang. Kalau kas berkurang di kredit. Atau kalau bank transfer ke rekening pemasok berarti rekening Auto 2000 bertambah. Nah, uang 20 juta yang dibayarkan itu bank akui sebagai piutang uang muka untuk pembelian barang yang diminta oleh nasabah. Kenapa piutang? Karena di sini yang punya kewajiban adalah nasabah kepada bank. Di sini pemasok harus menyediakan barang karena dia sudah terima uang ya. Jadi karena ada kewajiban orang lain kepada bank itu bank sebagai piutang uang muka. Oke, jadi piutang uang muka bertambah di debit 20 juta, kas bank berkurang atau rekening PT Auto 2000 bertambah 20 juta. Oke, itu saat bank membayar uang muka itu jurnalnya. Masuk yang kedua, ini buku besarnya ya. Kalau diposting ke buku besar berarti nama akunnya piutang uang muka tanggal 5 Maret. Berarti deskripsinya atau keterangannya boleh uang muka pemesanan kepada Auto 2000 bisa. Debit 20 juta, saldo akhirnya adalah 20 juta. Ini laporan keuangannya seperti ini. Bank terima hutang uang muka berarti itu kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian bank bayar uang muka berarti itu hak yang akan diterima oleh bank. Selanjutnya, nah ini kondisinya. Seandainya terjadi pembatalan transaksi, maka ini akan membawa kerugian bagi bank. Contoh di sini, ternyata Pak Noval ini berubah pikiran. Dia batalkan transaksi pembelian Toyota Rush. Nah, kalau dia batalkannya, berarti uang muka antara bank dan pemasok tentu akan ada pemotongan. Perjanjiannya tadi ada 50%, berarti ada pemotongan 10 juta. Artinya bank mengalami kerugian 10 juta. Karena di sini Pak Noval yang membatalkan, maka kerugian ini ditanggung oleh Pak Noval sebesar 10 juta. Cara mencatatnya adalah
Pertama, kita catat dulu transaksi antara bank dengan pemasok. Artinya di sini pada saat dibatalkan, yang akan dikembalikan oleh pemasok kepada bank itu hanya sebesar 10 juta. Artinya kas yang akan dikembalikan hanya 10 juta. Atau rekening pemasok akan berkurang hanya sebesar 10 juta. Nah, 10 jutanya lagi itu bank akui sebagai beban kerugian pemesanan murabahah di debit. Berarti ada penambahan beban 10 juta. Nah, piutang uang mukanya selesai. Berarti karena transaksi tidak jadi, kewajiban pemasok kepada bank itu tidak ada lagi. Jadi piutang uang muka berkurang sebesar 20 juta. Nah, di sini catatannya adalah ada kerugian sebesar 10 juta. Nah, kerugian ini karena yang minta batalkan Pak Noval akan dibebankan kepada Pak Noval. Bagaimana jurnalnya? Nah, pada saat dicatat, nah saatnya kita akan kembalikan uang nasabah di sini ya Pak Noval sebesar 25 juta uang mukanya. Nah, tapi karena dia membatalkan, otomatis kerugian yang bank tanggung ditanggung oleh Pak Noval. Oke, cara mencatatnya pertama, sebelumnya hutang uang muka berada di kredit bertambah karena ada kewajiban bank kepada nasabah. Sekarang kewajiban tidak ada, pindah dia ke debit, berarti uang muka berkurang 25 juta. Tetapi yang dikembalikan ke nasabah atau uang yang akan dikembalikan itu hanya sebesar 15 juta. Kenapa? Karena dipotong dengan biaya yang sudah uh, kerugian ya yang sudah ditanggung oleh bank. Nah, berarti kas yang masuk ke rekening nasabah hanya 15 juta. Rekeningnya bertambah atau kasnya berkurang 15 juta tergantung nanti ya. Nah, bebannya tadi yang sebelumnya di sini berada di atas tadi ya. Beban kerugian pemesanan murabahah itu di debit berarti bertambah. Begitu kita bebankan kepada nasabah atau dia berkurang. Jadi sekarang beban kerugian pemesanan murabahahnya berkurang. Sekarang sudah menjadi tanggung jawabnya nasabah. Jadi yang rugi adalah nasabah berarti. Jadi yang diterima nasabah hanya sebesar 15 juta. Oke, berarti ini transaksi gagal tidak jadi dilanjutkan. Selanjutnya, nah ini kebetulan dalam kasus yang di atas, kerugian bank itu di bawah jumlah uang muka yang dibayarkan nasabah. Berarti kan tidak masalah ya, berarti tinggal dipotong kerugiannya dan kembalikan sisanya. Bagaimana seandainya kerugian yang ditanggung bank itu lebih besar daripada uang muka yang dibayarkan nasabah. Nah, dalam konteks ini maka nasabah harus membayar kekurangannya. Artinya bank boleh menagih ke nasabah kekurangannya. Ini sebagai contoh saja ya. Contoh dalam kasus ini, contohnya potongan yang sudah ditanggung kerugian oleh bank 10 juta umpamanya. Kemudian ada lagi biaya kelayakan 16 juta. Berarti bank menanggung kerugian itu sebesar 26 juta. Sementara uang muka yang dibayarkan hanya sebesar 25 juta. Nah, maka cara mencatatnya pertama kita catat dulu ya bebannya dulu. Beban survei yang kita keluarkan termasuk beban survei dulu sebesar 16 juta itu kas berkurang. Beban bertambah, kas berkurang. Kemudian hutang uang muka 25 juta berkurang. Nah, sisanya berapa? Nah, ini yang akan ditagih itu sebesar 1 juta. Ya, piutang uang muka 25 juta, sisanya ini akan ditagihkan itu diakui piutang nasabah. Kemudian bebannya untuk kerugian pemesanan 16 juta. Beban survei 16 juta. Dia ada tagihan ke Pak Noval sebesar 1 juta. Oke, ini saat kita mengakui ada beban survei, ini jurnalnya. Dan ini saat pengakuan hutang uang muka sebagai pengurangan dari kerugian. Nah, ini ada tagihan. Saat nasabah bayar berarti kas bank bertambah, piutang Pak Noval berkurang, artinya transaksi batal. Yang ditanggung kerugian oleh nasabah 26 juta. Kalau di atas hanya 10 juta. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk kondisi yang lainnya. Nah, ini bank yang membatalkan. Kalau
sebelumnya nasabah membatalkan, berarti nasabah yang menanggung. Tetapi kalau bank yang membatalkan, maka bank yang menanggung kerugian, bukan nasabah yang menanggung kerugian. Oke ya. Yang menanggung kerugian adalah bank. Contoh di sini bank yang membatalkan kepada pemasok. Mungkin ada penawaran lain yang besar, akan kerugiannya ditanggung oleh bank. Berarti bank cukup mencatat kas masuk 10 juta dan itu rugi, beban kerugian bersama murabahah 10 juta, piutang uang muka 20 juta. Nah, selesai sampai di sini. Kalau bank yang membatalkan berarti selesai sampai sini, dan bank tetap harus menunaikan kewajibannya kepada nasabah untuk menyediakan barang yang diminta. Oke, selanjutnya untuk seandainya lanjut nih ya, kalau ini kan batal. Kalau seandainya lanjut pemesanan barangnya, berarti bank akan akui barang yang diterima sebagai persediaan aset murabahah. Cuma cara mencatatnya, ini Bapak ulang kembali ya. Kalau yang di atas berarti gagal transaksinya. Kalau lanjut artinya bank terima uang muka dari nasabah, kemudian bank bayar uang muka ke pemasok, kemudian sesuai waktu dijanjikan pemasok menyerahkan barang ke bank. Harga barangnya kemarin kan 250 juta. Kalau bank sudah bayar DP sebelumnya 20 juta, maka bank tinggal bayar sisanya saja. Jadi saat bank menerima pesanan, menerima barang yang dipesan tadi dari pemasok, maka bank akan mencatat persediaannya adalah 250 juta. Piutang uang muka sebelumnya menjadi aset bank atau menjadi kewajiban nasabah, karena nasabah sudah menunaikan, sudah menyerahkan barang, maka piutang uang mukanya berkurang 20 juta. Yang dibayarkan oleh bank hanya sisanya 230 juta. Kas berkurang, rekening auto 2000 bertambah nanti. Nah, ini kalau jadi lanjut transaksi ya. Selanjutnya, nah ini kalau ada diskon ya. Ini jurnal-jurnalnya terkait diskon. Seandainya ada diskon, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sekarang diskon kan ada dua ya. Ada sebelum akad dan ada setelah akad. Kalau sebelum akad diakui sebagai pengurangan biaya perolehan. Kalau setelah akad tergantung disepakati apa tidak disepakati. Kalau setelah akad, apakah ada perjanjian atau tidak ada perjanjian? Kalau tidak ada perjanjian, berarti masuk ke pendapatan. Kalau ada perjanjian harus dibagi. Nah, ini contohnya ada perjanjiannya. Ini disepakati kalau ada diskon, maka akan diberikan 50-50 antara bank dan nasabah. Contoh di sini ya, kalau ternyata dapat diskon, maka untuk bank akan masuk ke rekening bank sebesar 3 juta. Ya, karena kan dapat diskon tuh masuk kas atau berkurang rekening pemasok sebesar 3 juta. Nah, itu langsung dibagi ya. Kita masukkan ke rekening nasabah bertambah 1.500.000 karena dia kan separuh-separuh ya. 1.500.000. Kemudian untuk hak bank akui sebagai pendapatan margin murabahah 1.500.000. Nah, ada pendapatan tambahannya untuk murabahah. Oke, kemudian ini transaksi murabahah menggunakan akad wakalah ya. Nah, kalau wakalah berarti bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang. Nah, kalau dalam soal di atas, nasabah sudah memberikan uang muka. Artinya 225 juta itu ditanggung oleh nasabah. Nah, di sini yang akan bank berikan ke nasabah itu hanya sisanya 225 juta. Oke, maka pada saat nasabah menerima dana dari bank atau saat bank memberikan kuasa kepada Pak Noval, kemudian memberikan dana uang tunai, maka akan dicatat uang. Kalau dia kas diserahkan berarti kas berkurang, kita kredit, atau kalau transfer berarti rekening Pak Noval bertambah 2.500.000. Nah, uang ini bank akui sebagai piutang wakalah. Piutang wakalah, kenapa piutang wakalah? Karena di sini ada kewajiban perwakilan nasabah kepada bank.
Kemudian setelah nasabah membelikan barangnya, maka bank akan serahkan bukti pembelian barang kepada bank. Maka bank akan akui barang itu sebagai persediaan aset murabahah, piutang wakalahnya berkurang. Jadi nol sekarang, tidak ada piutang lawan, sekarang berubah menjadi persediaan. Karena wujudnya sudah ada, itu barang yang bank akui sebagai piutang murabahah. Nilainya sebesar 225 juta. Nah, kemudian baru diserahkan barang ke nasabah Pak Novel. Nah, ini baru terjadi akad murabahah. Kalau tadi baru akadnya wakalah, ya ini baru murabahah. Nah, saat penyerahan barang berarti bank langsung menghitung ya 225 juta, kemudian hitung marginnya seperti yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, berarti piutang murabahah totalnya adalah persediaan atau harga perolehan 225 juta ditambahkan dengan margin 67 juta 500. Jadi piutang murabahnya sebesar 292 juta 500.000 rupiah. Nah, itu Bang, penyerahan barang ke Pak Noval atau akad murabahah, serahkan barang, maka barang sekarang pindah ke Pak Noval. Sekarang Pak Noval punya kewajiban kepada bank untuk membayar secara ansuran. Maka kewajiban itu atau penyerahan barang itu, barang sudah diserahkan, bank akui sebagai piutang murabahah. Karena di sini nasabah yang punya kewajiban kepada bank. Ya, nah asetnya tidak ada lagi aset berkurang. Sebelumnya asetnya di debit bertambah, sekarang pindah ke kredit, tentu asetnya berkurang. Margin murabah ditangguhkan karena ini belum bisa diakui karena ini belum berbentuk cash transaksinya. Oke, nah ini untuk jumlah angsuran selama waktu berlangsung. Ya. Ini jangka waktunya 36 bulan atau 3 tahun. Angsurannya sudah kita hitung kemarin ya, itu 8.125.000. Pokoknya yang ada ini sebesar 600.250.000, margin yang diakui tiap bulan 1.875.000. Bagaimana cara menghitungnya sudah Bapak jelaskan di pada materi sebelumnya, atau lihat kembali materi yang sudah sebelumnya, ada rumus yang Bapak cantumkan. Oke, selanjutnya ini pembayaran kalau kondisinya tidak normal ya. Contoh di sini pembayaran cicilan dilakukan pada saat jatuh tempo dan atau sebelum jatuh tempo. Jadi dia bayar sesuai dengan kewajiban ya. Jatuh tempo tanggal 10 langsung bayar tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 bagaimana jurnal. Pembayaran cicilan setelah jatuh tempo ada tanpa denda. Kemudian pembayaran cicilan lakukan setelah jatuh tempo ada denda. Terakhir nasabah tidak melakukan pembayaran. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini pembayaran lakukan saat jatuh tempo. Artinya nasabah bayar sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan sesuai dengan kewajibannya. Nah, ini sesuai dengan contoh soal sebelumnya. Berarti kalau nasabah bayar sesuai dengan tempo, kas masuk sesuai dengan angsurannya 8.125.000 rupiah, kas bertambah dari debitnya. Piutang atau kewajiban nasabah ke bank berkurang, piutang murabahnya berkurang, pindah ke kredit 8.125.000. Karena nasabah sudah bayar, maka pendapatan sudah bisa diakui oleh bank. Yang sebelumnya masih margin murabah ditangguhkan, posisinya adalah di kredit, kita pindahkan ke debit. Nah, berarti dia bertambah atau posisinya adalah sekarang sebelumnya kalau di kredit itu minus dia, posisinya minus. Kalau pindah ke kredit jadi plus, jadi posisi sudah nol. Nah, itu bisa diakui pendapatan margin murabah karena sudah dibayar oleh nasabah sebesar 1.875.000. Ini bayar tepat waktu ya. Bagaimana kalau lewat dari tanggal tempo tapi tidak ada denda? Nah, kalau lewat tanggal dari tempo, maka pada saat tanggal jatuh tempo, saat nasabah harus bayar itu, maka bank akan melakukan pencatatan di jurnal. Pencatatannya adalah seharusnya tanggal 10 tiap bulan kan dia harus bayar ya, tanggal sebelumnya ini tanggal 10 April. Berarti bulan Mei tidak bayar nasabahnya. Maka saat tanggal 10 Mei itu akan dicatat, harusnya ini pasangannya kas masuk ya, tapi karena tidak masuk maka kita akui sebagai atau bank akan akui sebagai piutang murabah jatuh tempo 8.125.000. Piutang murabahnya berkurang. Nah, margin murabah tangguhannya juga harus pindah. Kita pindahkan ke debit menunjukkan bahwasanya transaksinya bertambah. Karena sebelumnya posisinya adalah di kredit. Ya.
pindahkan ke debit. Nah, pendapatan belum bisa diakui karena di sini uang kasnya belum diterima. Maka tetap dicatat pendapatan margin murabah akural. Akural ini adalah sudah terjadi tapi kas belum diterima. 1.875.000. Nah, saat nasabah bayar, nah, baru ini kita catat ya. Nah, saat nasabah bayar contohnya sini ya harus depo tanggal 10 Mei. Dia bayarnya baru tanggal 20 Mei kan terlambat itu ya. Maka baru kita catat kas masuk sejumlah angsurannya 8.125.000. Maka piutang jatuh temponya sebelumnya di debit kita pindahkan ke kredit, menunjukkan sudah tidak ada lagi piutang murabah jatuh tempo. Nah, pendapatan sebelumnya akural ini bisa kita akui sebagai pendapatan margin murabah. Nah, ini tinggal dibalik saja lagi ya. Ini tidak ada denda, harusnya kalau terlambat ada denda. Bagaimana kalau ada denda? Nah, kalau ada denda tinggal dikenakan denda. Nah, kalau ini contohnya kasusnya sama dengan tadi ya, 2 bulan berturut-turut. Saat dia bayar, ini sama dengan yang atasnya. Nah, kalau oke, ini rumusannya. Oke ya, ini tuh kalau ada denda tinggal dicatat denda. Kalau denda dalam uh, apa? Tidak bang aku seperti pendapat, tapi dana kebajikan. Ini contohnya kalau ada denda ya, sama dalam catatnya. Tapi kalau ada denda berarti kas masuk 187.500. Ini contohnya denda. Kalau ada denda yang akan dikenakan itu adalah dari margin murabahnya ya, bukan dari pokoknya. Marginnya yang dikenakan. Itu contohnya disepakati 10%. Berarti dari margin murabah akural ini yang dihitung 1.875, 10%-nya ya. Kas masuk rekening dana kebajikan. Nanti diakui sebagai rekening dana kebajikan. Ini cara mencatatnya. Kalau mau digabung ke atas juga boleh. Jadi kan ini sama-sama kas, digabung ke atas juga boleh. Oke, ini untuk buku besarnya bisa dipelajari ya. Nah, selanjutnya kalau ini kalau dibatalkan sebelum waktunya. Kalau belum dibatalkan sebelum waktunya berarti kita harus menghitung berapa yang sudah dibayar, berapa sisa pokoknya, dan berapa sisa marginnya. Nanti baru dihitung. Nah, kalau ada diberikan diskon, diskon itu hanya diberikan kepada potongan margin murabahnya. Kalau pokoknya nggak bisa dipotong ya. Berapa sisa pokoknya baru tetap harus dikembalikan nasabah. Yang dipotong adalah margin keuntungan. Jadi bank mengurangi keuntungan yang akan dia terima. Ini cara menghitungnya nanti bisa dipelajari ya. Jadi ini cara mencatat. Nah, cuma potongannya bagaimana caranya. Kalau potongan diberikan pada saat pelunasan, maka jurnalnya seperti ini. Kalau potongan diberikan setelah pelunasan, maka jurnalnya seperti ini. Oke, demikian untuk materi kali ini. Silakan dipelajari materi yang sudah Pak dirikan dan juga bisa ini didengarkan kembali. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh kita akan lakukan diskusi nantinya ya. Selanjutnya kalau sudah selesai bisa dikerjakan soal latihan dan nanti dikirimkan ke Google Classroom. Ini soal latihan 1 dan ini soal latihan 2. Oke, demikian materi hari ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.